أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali pada malam hari ini dapat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dengan salawat kita kepada Rasulullah, dengan perkumpulan kita ini, semoga senantiasa Allah Ta'ala curahkan rahmatnya yang banyak kepada kita. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, jiran tetangga kita, kampung kita, beratan senantiasa Allah berikan keamanan, dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala hindarkan dari segala bala musibahnya Allah, dan mudah-mudahan kita beratan diselamatkan, diberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, kabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu, bismillahirrahmanirrahim. Maka lalu dipegang oleh Sayyidina Jibril alaihissalam akan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu keluar dari Masjidil Haram. Maka adalah di luar Masjidil Haram itu sedia suatu kendaraan yang dibawakannya oleh Jibril daripada surga, yaitu Buraq namanya. Masih membicarakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di ketika kata beliau Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, sesudah dibelah dadanya Rasulullah, pada ketika itu diajak oleh Sayyidina Jibril alaihissalam untuk keluar dari Masjidil Haram, yang mana di luar Masjidil Haram pun sudah disediakan akan satu kendaraan, yaitu Buraq namanya. Dan sudah terdahulu pula Buraq yang satu ini adalah makhluknya Allah, yang diambil daripada surganya Allah, yang ditentukan. Kenapa? Karena semalam sudah, karena Buraq ini terpilih karena sangat cintanya kepada Rasulullah, sangat rindunya kepada Nabi kita Muhammad tadi, yang mana sifatnya adalah terlalu elok rupanya, besarnya antara keledai dan bagol. Artinya apa? Lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bagol. Dalam riwayat yang lain ada yang lebih kecil daripada kuda, yang mukanya itu seperti muka manusia, pipinya pipi seperti pipinya kuda, bulu lehernya bulu kuda, kakinya kaki unta, tapaknya tapak lembu, ekornya ekor unta, dan rupanya seperti merah delima, yang mana belakangnya seperti mutiara, dengan segala pakaiannya daripada surga. Nah itu sifatnya daripada Buraq tadi. Ada dahulu leh gambar-gambarnya dahulu leh. Nah yang lain mungkin lah. Ini cuma yang nyata dulu ciptaannya Allah ini bagus luar biasa. Itu adalah bukan yang bahasa kitanya kalau mendengar tadi batisnya kayak batis unta, lehernya kayak leher kuda, itu kan pian umpama makan kayak lucu jadinya. Lah inggih mustahil macam itu. Ini penghuni surga. Tahu aja surga lah. Surga itu kada ada lagi nang hujatannya, kada ada lagi aibnya, kada ada lagi dalam surga itu bagus barataan itu dah. Apanya aja sambatannya. Pokoknya tiap-tiap sesuatu nang dalam surga itu adalah sesuatu nang kada pernah mata melihat, kada pernah telinga mendengar, kada pernah sekalipun tergelitik di dalam hati. Itulah nikmatnya, kebagusannya surga. Nah makanya
Di dalam surga itu Allah Ta'ala ciptakan adalah sesuatu yang sangat nikmat luar biasa. Lah ini. Jadi kembali. Jadi ini burak ini adalah salah satu penghuni surga. Jadi luar biasa cantik dan indahnya. Dan lagi apa dan bersayap dengan dua sayap, terlalu hebat rupanya dan sangat bergerak-gerak dua kupingnya. Maka berkata Jibril alaihissalam. Nah, bahkan di riwayat lain lagi itu apa? Si burak ini apa? Di ketika disifatkan dalam kitab lain itu adalah apabila burak itu berjalan itu apa? Seperti kilat menjambar dan sejauh mata memandang, luar biasa. Dan apalagi apabila burak ini naik gunung, maka bahwasanya Allah Ta'ala ciptakan batis buraknya berpanjang, bertinggi. Batis itu di belakang lah. Apabila turun gunung, maka tangannya bertinggi, berpanjang. Artinya apa? Rasulullah tetap dalam keadaan datar. Inggih lainnya kaca kita naik gunung bisa tuh melantang enak. Ya apalagi laju. Nah, jadi mustahil. Jadi Allah telah ciptakan demikian, burak pun luar biasa, bagusnya luar biasa. Kenapa tadi ketika naik batisnya bertinggi, lalu apa? Datar. Nah, macam itu. Lah, nah inggih. Macam itulah di antara riwayat-riwayat yang lain. Terus. Maka berkata Jibril alaihissalam, "Hai Muhammad, naik olehmu atas kendaraan ini, maka berontaklah oleh burak ini." Nah, ini sebelum itu dulu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, bahwasanya di ketika disuruh dimintakan oleh Jibril menaiki kendaraan burak, Rasulullah itu enggan untuk menaikinya. Kada mau Rasulullah. Lalu apa? Ujar Jibril, kenapa wahai Rasulullah jadi kada mau? Kata Rasulullah menjawab, aku akan menaiki kendaraan burak ini, aku minta satu permintaan. Nah, permintaannya Rasulullah, wahai Jibril, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah nanti semua umatku hari kiamat mengendarai kendaraan seperti ini. Nah, itu mintanya Rasulullah. Nah, luar biasa. Nah, ini padahal di padang nyaman nih. Lah ini kadang-kadang di padang nyaman ini nang rantak lupa. Kawannya kah sudah nyaman kan ingat lagi. Ya leh, inggih lagi dahulu samuak saliur bilang bah kawan benar, bilang rancak bah sudah nyaman bisa kada ada lagi, bisa itu manusia. Lah manusia biasa. Nah Rasulullah kita bandingnya Rasulullah. Ini Rasulullah biasa padahal diberi Allah Ta'ala nikmat yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Cuma tetap yang diingat satu, umatku. Aku minta kata Rasulullah umatku nantinya di hari kiamat untuk mengendarai kendaraan seperti ini juga. Ujar Jibril, inggih pun nyata benar kayaknya. Nah, lalu apa? Rasulullah menaikinya. Nah, macam itu. Nah, ketika Rasulullah hendak menaikinya, maka berontaklah oleh burak itu. Nah, maka memegangnya oleh Jibril beserta itu, berkata kepada burak itu, apakah engkau tiada tahu siapa yang hendak menunggang atas belakangmu? Apakah engkau tiada malu daripadanya? Maka demi Allah Tuhan yang maha besar, tiada seorang yang menunggang atasmu yang terlebih mulia daripadanya. Nah, maka burak itu merendahkan dirinya ke bumi dan peluh keringatlah karena malunya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nang jar guru adul juga. Nah, apa? Tapak burak. Nah, ya lah inggih. Cuma bagus lah inggih apa ngarannya manfaatnya bagus supaya ranai nang di rumah. Nah, ya lah inggih jangan tapak tarus. Nah, inggih, ini bagus kan? Inggih nang bini kita, ya lah inggih siapa anak misalnya supaya ranai, itu bagus. Ya lah ini kan ada tapak tarus, bini orang tapak juga. Nah, itu kacau tak? Nah, inggih. Kita gunakan lawan dullah inalah. Nah, inggih ulun kada tahu. Nah, jadi kembalilah. Jadi ketika itu Rasulullah SAW ketika hendak menungganginya, maka berontak. Ujar bahasa kitanya bagagah, mudilnya kayak kada hendak dinaiki. Inggih. Lalu apa alasannya? Nah, alasannya burak ini bagagah kada hendak dinaiki karena burak ini kada tahu yang mana yang menaiki ini adalah Nabi kita Muhammad.
Lalu kenapa burak ini jadi indah dinaiki? Karena burak ini sangat cinta, rindu lawan Nabi Muhammad, kada akan rela inya dinaiki oleh selain daripada Nabi Muhammad. Cuma apa teh? Lantaran kada tahu. Nah, padahal ini juga jenuh kada rela aku ingin dinaiki selain Nabi Muhammad. Aku ini cinta lawannya Muhammad, aku sayangnya lawan Nabi Muhammad, malah aku dinaiki oleh nang lain karena kada tahu. Macam itu. Luar biasa burak itu. Nah, lalu bagagah. Nah, karena kada tahu. Nah, jadi macam itulah. Nah, kayak macam apa kisah di ketika Rasulullah di gua Sur lawan Abu Bakar dikejar oleh kafir Quraisy, hendak hijrah ke kota Madinah nih. Nah, dikejar oleh kafir Quraisy singgah bertabun bersembunyi di gua Sur. Nah, ya oleh nah pada ketika bersembunyi tadi salahnya banyak lubang-lubang ular. Nah, banyak lubang-lubang ular yang ada di gua tadi. Ngaran gua di sarang ular. Ya oleh. Nah, lalu apa? Abu Bakar itu dengan kain bajunya, dengan kain jubahnya ditutupi sabarataan daripada lubang-lubang ular tadi. Tutupi terus. Nah, sakalinya sakalinya ada satu lubang nang kada tertutupi. Kenapa? Karena kain nang ditutupi tadi sudah habis. Jadi ibaratnya itu tinggal baju dalaman aja lagi. Nah, jadi tinggalnya sabuting lagi ditutupi lawan batis sidin. Nah, itu kisahnya. Nah, lalu ketika ditutup lawan batis sidin, salahnya bujur juai dipatuk oleh ular berbisa tadi. Nah, macam itu. Nah, disinilah ujar Rasulullah, wahai ular, kenapa jadi mematuk lawan Abu Bakar? Karena itu kisahnya tambahannya. Ini kenapa jadi Abu Bakar? Itu Abu Bakar ini sahabat kok. Aku sayang, Allah Ta'ala sayang lawan Abu Bakar. Kenapa ikut mematuk lawan Abu Bakar? Ujar ular, aku lebih sayang daripada Abu Bakar lawan pian. Kalau Abu Bakar nih, kenapa jadi hawani-wani pakai hakun bakorban nyawa istilahnya lawan pian karena sayang lawan Rasulullah. Aku pun dia ular, aku lebih sayang daripada Abu Bakar. Lalu apa? Ujar ular, aku sudah beribu-ribu tahun menunggu pian di dalam guha ini, hendak bertamuan lawan pian. Masa pada ketika hendak bertamuan ditutupnya oleh batisnya? Sudah beribuan tahun sudah menghadangi Rasulullah. Ada kabarnya kayaknya hadangi hanya Allah Ta'ala kayaknya ada Rasulullah, kayaknya ada Nabi Muhammad ini kayaknya ke guha ini hadangi aja. Orang lawas basar menghadangi sudah, bayar sudah pucuk cinta ulang pun tiba. Abu Bakar menukupi lawan batis. Nah, jar ular aku patok kayak orang melihat Rasulullah, aku orang mendapat Rasulullah. Nah, macam itulah. Nah, itu kisah makhluk yang cinta lawan Rasulullah, luar biasa. Nah, itu ular tar. Nah, luar biasa. Nah, apalagi kita nih, ya rindu lawan Rasulullah, cinta lawan Rasulullah. Mudahan kita nih bertemu dengan Rasulullah. Nah, baik dalam mimpi dan dimanapun Allah Ta'ala beri. Yang penting kita minta lawan Allah. Mudah-mudahan kita ini bersama Rasulullah. Nah, kembali. Nah, dan malu pada Rasulullah tadilah. Maka menungganglah oleh Rasulullah SAW atas burak itu, dan Jibril alaihissalam pun di sebelah kanannya memegang pelanah burak itu, dan Mikail alaihissalam di sebelah kirinya memegang akan kekangnya. Maka terlalu tangkas burak itu mengembangkan kedua sayapnya seperti kilat langkah sepandangan mata. Maka tiada lama maka sampailah ia kepada suatu tanah yang terhias dengan banyak pohon kurma yang banyak buahnya. Maka memberhentikan oleh Jibril alaihissalam akan burak itu beserta katanya, hai Muhammad, turunlah olehmu bersembahyang di sini 2 rakaat. Maka inilah negeri Madinah, bakal tempat pindahmu dari Mekah dan tempat masjidmu dan kuburmu. Memang macam itu sudah dihabarkan oleh Allah Ta'ala melalui Jibril. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah itu disinggahkan oleh Jibril di mana? Di kota Madinah. Nah, sampai berkata uji Jibril, inilah tempat hijrahmu nanti, artinya berpindah. Inilah tempat masjidmu, Masjid Nabawi. Kemudian inilah tempat makammu. Nah, itu di Madinah. Sempat Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu singgah di Madinah, sempat sudah.
Nah kemudian lagi maka turunlah Rasulullah sembahyang, maka setelah sudah naik lagi Rasulullah atas burung itu dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai di Bukit Tursina, maka disuruh pula oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah turun bersembahyang 2 rakaat di tempat munajatnya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Singgah pulang ini ketika berjalan lawan burung, singgah pulang di mana? Di Gunung Tursina. Nah, Gunung Tursina itu apa? Adalah gunung di mana tempat munajatnya Nabiullah Musa alaihissalam, tempat berdoanya Nabiullah Musa alaihissalam, yang mana isi doa dan tujuannya apa? Hendak bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma dengan derajat yang belum Allah taala sampaikan doanya, yaitu apa? Cuma mendengar kalam Allah. Lalu apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Dalam riwayat bahwasanya di ketika Nabiullah Musa alaihissalam diberi Allah taala anugerah mendengar kalam Allah yang jelas, kalam Allah tiada berhuruf, tiada berlapas dan tiada bersuara seperti makhluknya. Jelas. Nah, Bapak kenapa? Karena Allah taala itu bersifat mukhalafatuhu taala lil hawadis. Nah, mustahil Tuhan itu bersamaan dengan yang baru. Nah setelah itu apa? Nabiullah Musa alaihissalam pingsan. Karena apa? Karena tadi mendengar daripada kalamullah tadi. Nah setelah itu pun Nabiullah Musa alaihissalam ketika kembali ke Bani Israilnya apa? Nabiullah Musa alaihissalam ketika mendengar akan perkataan manusia itu luar biasa adanya. Nah, kenapa? Karena sudah mendengar akan kalamullah yang sangat elok luar biasa. Ketika mendengar suara manusia, makhluk dan yang lainnya, jelas perbedaannya. Nah itu Nabi Musa alaihissalam di mana tadi? Di Gunung Tursina. Bahkan dalam riwayat yang lain, Gunung Tursina tersebut ketika Allah taala bertajalli bernampak akan kalamullahnya di sana, itu gunung tersebut pun menjadi pecah. Yang mana pecahannya tadi menjadi gunung-gunung yang bersejarah, menjadi gunung-gunung yang dimuliakan Allah. Napa? Ada gunung Jabal Nur, itu masuk lah. Ada gunung Jabal Rahmah, mana gunung mana Jabal lah. Nah ini ada Jabal Rahmah, ada Jabal Nur lah. Nah itu napa? Itu gunung-gunung nang mulia, pecahan daripada Gunung Tursina. Nah macam itu. Nah terus, jadi singgah juga Nabi kita Muhammad SAW di Gunung Tursina, sembahyang 2 rakaat. Sebagai lagi ada beberapa. Setelah sudah maka berjalan pula dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai ke Baitul Laham, yaitu tempatnya diberenakan Nabi Isa alaihissalam. Maka disuruh pula oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah sembahyang 2 rakaat di tempat tersebut. Nah jadi kembali yang ketiga, napa? Singgah pulang Rasulullah di mana tempatnya Nabi Isa lahir, ngarannya Baitul Laham. Nah jadi satu pelajaran bagi kita bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan, itu artinya napa? Kata ulama, disinilah dalil bolehnya kita mengambil berkah. Tadi berkah kan? Berkah Madinah, berkah munajatnya Nabi Musa, berkah lahirnya Nabi Isa didatangi oleh Rasulullah. Itu ambil berkah ngarannya. Nah, ini tempat-tempat diambil dimuliakan Allah, lalu kita ke sana, itu ngarannya mengambil berkah. Nah, jadi kadada bid'ahnya kita mengambil barakah daripada sesuatu yang mendapat kemuliaan dari Allah. Nah, bagus tak? Berkah ngarannya. Nah, yang mengambil berkah itu bagus tak? Karena berkah itu artinya apa? Ziyadatul khair, inggih bertambah-tambahnya kebaikan, itu namanya berkah. Nah, inggih kalau banyu misalnya itu sagan maampihakan haus. Cuma kalau dikasih berkah daripada Allah, mungkin bukan haus saja yang terpenuhi dahaganya, bahkan hatinya pun bisa terang. Kenapa? Ya penarang hatinya. Nah, itu berkah ngarannya. Itu berkah ngarannya. Nah itu.
Terus dan sebagai lagi ada beberapa pencoba, nah, jaga bahasa kita, penguji yang mendatangi pada Rasulullah SAW di dalam perjalanannya itu. Maka Rasulullah SAW maka bermula daripada itu ada suatu suara dari pihak sebelah kanan memanggil akan Rasulullah SAW 3 kali dengan katanya, hai Muhammad, perlahan sedikit. Maka tidak berpaling oleh Rasulullah SAW padanya. Kemudian daripada itu maka datang pula suara dari pihak sebelah kirinya Rasulullah 3 kali dengan katanya pula, hai Muhammad, perlahan sedikit. Maka tiada pula ia berpaling oleh Rasulullah SAW padanya. Kemudian daripada itu pula maka datanglah seorang perempuan dengan segala perhiasannya hendak menyatakan dirinya kepada Rasulullah SAW dengan katanya, hai Muhammad, berhenti olehmu sebentar padaku. Maka tiada pula berpaling oleh Rasulullah SAW padanya. Kemudian setelah sekalian itu maka bertanya Rasulullah SAW pada Jibril alaihissalam, siapakah yang memanggil-manggil dari pihak kanan itu, dan siapakah yang memanggil dari sebelah kiriku, dan siapa pula perempuan itu? Kata Rasulullah. Maka Sayyidina Jibril alaihissalam menjawab, kata Jibril, adapun yang dari sebelah kanan itu panggilan Yahudi. Maka demi Allah Azza wa Jalla, jikalau engkau menyahuti olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Yahudi. Dan adapun panggilan yang dari sebelah kiri itu adalah panggilan Nasrani. Maka demi Allah Azza wa Jalla, jikalau menyahuti olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Nasrani. Dan adapun perempuan itu yaitu dunia, maka jika engkau terima akan panggilannya itu, niscaya memilih umatmu akan dunia melebihkan daripada akhirat tadi. Nah, cuma Rasulullah luar biasa dan dapat ujian tersebut menjalaninya dengan sempurna. Nah, ujiannya lepas barataan, baik panggilan Yahudi, baik panggilan Nasrani, baik panggilan dunia, barataan Rasulullah lepas daripada ujian tersebut. Jadi alhamdulillah. Jadi kita percaya insyaallah lah umatnya Rasulullah itu dijamin oleh Allah, dipelihara oleh Allah insyaallah, asal menjadi umatnya Rasulullah yang bujur, yang menjadi umat Rasul yang benar, insyaallah dipelihara oleh Allah. Cuma kita ini kadang-kadang jadi pertanyaan, bujurkah umatnya Rasulullah yang sebenarnya itu? Lah ini kadang-kadang kita mengaku umatnya Rasulullah cuma gawian menyempurnakan Rasulullah. Lah ini kadang-kadang mengaku umatnya Rasulullah cuma menghinakan lawan sunnahnya Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa benci dengan sunnahku maka bukan daripada umatku. Kan ada tuh hadisnya. Jadi kadang-kadang itu jadi pertanyaan. Kita kalau umatnya Rasulullah itu nang bujur, nang cinta lawan Rasul, insyaallah dipelihara oleh Allah. Insyaallah. Baik daripada taumpat orang Yahudi, baik taumpat daripada orang Nasrani, baik tapangan dunia, asal menjadi umatnya Rasulullah nang bujur. Mudah-mudahan jadi umat Rasulullah nang bujur kita ini. Menjadi umat Rasulullah nang bujur, nang menyenangkan hati Rasulullah, nang membanggakan hati Rasulullah, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lagi apa? Kemudian daripada itu maka datanglah kepada Rasulullah SAW oleh malaikat membawa 2 piala, yang satu berisi susu dan yang kedua berisi arak. Maka berkata malaikat Jibril alaihissalam itu, hai Muhammad, minum olehmu salah suatu daripada keduanya. Maka meminumlah oleh Rasulullah SAW akan susu, maka menegah olehnya daripada arak itu. Maka berkata Jibril alaihissalam, telah menganakan olehmu hai Muhammad akan kebenaran yang engkau minum. Maka demi Tuhan Azza wa Jalla, jika engkau minum arak, niscaya kesasar sesat umatmu daripada agama Islam sesudahnya engkau mati adanya. Jikanya inggih ketika Rasulullah disuruh pilih minum, ada wadah minuman yang berisi susu, air susu, hingga ada wadah minuman yang berisi arak, yang memabukkan. Kenapa luar biasa Rasulullah memilih banyak susu? Ujar Jibril, insyaallah umatmu akan menjadi sesuatu yang dipelihara Allah. Jikalau engkau minum akan arak tersebut, maka umatmu setelah engkau mati akan menjadi sesat barataan. Nah, cuma tadi subhanallah, alhamdulillah, pada ketika itu Rasulullah meminum susu yang dipilih oleh Rasulullah, yang mana insyaallah tadi
umatnya kembali, Allah Ta'ala peliharakan barakah. Nah, jadi kita untung jadi umatnya Rasulullah. Nah, ini satu pertama pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW menerima ujian-ujian tersebut baik dari panggilan Yahudi, Nasrani dan dunia, baik daripada disuruh memilih akan minuman tersebut. Kenapa? Jadi Allah Ta'ala berikan kemudahan pilihan bagi Rasulullah. Allah Ta'ala jagakan Rasulullah, pelihara Rasulullah daripada ujian tersebut. Karena apa? Karena hatinya Rasulullah sudah bersih dari awal. Nah, itu. Jadi kalau hati ini sudah bersih, bagus, inggih, napa likulli syai'in aslun, karena tiap-tiap sesuatu ada asalnya. Napa asal tiap sesuatu anggota kita adalah hati. Kalau hatinya bersih, bagus, insya Allah apa yang ia kerjakan pun bagus juga. Jadi kembalilah. Jadi kita kembali, hendak bagus muntung kita, hendak bagus tangan kita. Ada satu napa yang kita jaga, hati kita. Jangan sampai hati kita ini kotor. Kotor lawan apa? Lawan dosa. Jadi semakin kita menjauhi segala gawian dosa, semakin kita banyak bertaubat, itu membersihkan hati. Dengan bersihnya hati, insya Allah bagus luar biasa nantinya anggota awak kita, pekerjaan kita, sifat kita, insya Allah. Kenapa? Karena hati kita sudah bersih. Mudahan hati kita dibersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat dan barakahnya.